dan yang sejenisnya sekaligus jika makan bersama kecuali seizin temannya. Kajian ini diambil dari kajian Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bab 105 halaman 142. Untuk itu marilah kita simak bersama uraian dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG. Baik, untuk itu kepada Pak Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan ilmunya. 21 Rajab. Terasa? 105 ya? Ya. Bacaan. Kita tinggali gitu. Bacaan. Beres ya, beres. Mungkin Bapak dulu. Ya. Man, telepat ya, man? Kopian tanya? Telepat atau kopian? Kopiannya? Beda aja, power itu. Oh iya, iya, nah. Baik Bapak Ibu, bismillah. Mangga kawita ngosna bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah jemaah pengajian Majelis Taklim Rahmah FM Bandung. Pengajian Jitu hari Sabtu di Gedung Dakwah Darul Muttaqin, lantai 2, Jalan Kebon Kopi, Pamili 198, Ciberem Kota Cimahi. Ahlan wa sahlan. Jemaah sekalian yang ikut ngaji baik Facebook, TV DM, di DM streaming, selamat bergabung. Daramang sehat Bu? Alhamdulillah. Sabtu kali ini nampaknya jemaah lebih padat ini, luar biasa. Tos beres Bu, liburan anak tos. Alhamdulillah. Ya bodosan namanya pada mios ke pada jitu teh. Rombongan udah berangkat tadi malam ke Pangandaran. Ibadah mios tos jitu. Makanya jitu tinggal kunyok. Tidak tuh tenang insya Allah. Jitu dulu, udah jitu nanti ke Pangandaran, rombongan alumni haji tahun 2024 di ngajinya ingin di Pangandaran. Benurutan mah nggak sok nurutan. Nanti ngajinya Ahad pagi pukul 5. Pukul 5 sampai pukul 6 di Pangandaran live Bu. Ibu bisa nonton juga nanti ya di TMD streaming by Facebook
Dari situ kita langsung ke Tasikmalaya, Senin, Selasa, Rabu saya di Tasik, keliling roadshow pagi dakwah. Alhamdulillah sampai Rabu pulang, duhur dari sana langsung ke Masjid Jami Garuda. Jadi nanti di Rama FM insyaallah oleh narasumber yang lain Ustaz Topan insyaallah akan menghandle saya hari Senin dan Selasa. Bismillahirrahmanirrahim kamana. Alhamdulillah insyaallah. Dan nampaknya semua staf nih ngabring ya. Kalau staf langsung ke Tasik hari besok. Nah, jamaah sekalian yang punya kampung, punya kota, baru kota Anda, baru kampung, sok daftar enggak Bu? Yang tadi yang saya promosikan itu, Bu ya. Nah, ini promosinya nih. Sekali lagi ya, nih simak baik-baik nih. Masa orang lain ya daftar ini enggak, nih Bu. Allah yang saya cintai, Anda inginkan mewujudkan program Safari Dakwah bersama dalam silakan hubungi untuk kawasan Bandung dan sekitarnya terhubung di 3 Purwadi 0857 dan 83381. Ini untuk Bandung Bu, untuk Bandung ya, Bandung dan sekitarnya, Dago dan sebagainya, Lembang. Untuk wilayah Sukabumi, Bogor, Banten sampai ujung Kulon Jawa Barat, silakan hubungi Pak Haji J, Pak Ketua Koordinator JES sekarang dan coba 0813 8072 untuk kawasan Ciawi, Tasik, hingga sampai ke Pak Priamis Pangdahan, silakan tanya sudah jatuh 0852 9422 6075. Hakikatnya ibu semua juga koordinator ini mah ya. Enggak, Bu Haja Kokom udah daftar untuk tunggu syariang. Nanti tinggal waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Jawi Tali alhamdulillah udah daftar untuk 1 Februari. Kemudian Tasik sering Bu, Tasik di tanggal 25 Februari juga ada Tasik lagi. Untuk Sukabumi yang mau ikut boleh tanggal 18. Betul? Ahad ketiga. Ini tepian Pak. Ya betul 18 Bu. 3 titik Bu. Dari sini berangkat jam 3 subuh. Ayo, siap. Nanti ngaji di mana Bian? Nangleng Pak. Nangleng. Pukul 9 pagi. Habis dari situ langsung ke jalur Sukabumi yang biasa ngaji. Kalau Evan pukul 12 habis duhur. Dari situ ngabring. Kemarin juga ada seorang ngabring, satu jami ngabring Bu. Kemana tah? Ke Gerbitung. Jadi pulang nanti subuh. Ayo badai yuk. Yang mau ikut ke jalur aja juga boleh Bu ya, seperti biasa. Untuk ke Sukabumi yang punya kendaraan jadikanlah mobil jihad. Biar tiap putaran roda dapat pahala ini. Ya. Jihad. Ibu-ibu ikut mobil, siapa yang punya kendaraan nanti turun tentusan bensina gitu ya. Ini pemulinya Bu, minta di Kang Dodi, Kang Isman, Kang Yana. Baik. Tema kita kali ini adalah bab 100 apa ini? Nah, itu dari situ. Betul Bu ini Bu, larangan mengambil 2 butir kurma. Mohon maaf Pak karena saya membuat materi 3 pekan sekaligus. Jadi kalau ada salah sedikit mohon maaf ya. Ini PowerPoint ini yang keliru ini apa-apa. Lihat ini aja Bu. Kopiannya. Kita masih bab adab. Bukan azab. Pakai dal, adab. Kalau pakai za, azab, awas beda jauh. Azab itu siksa. Kalau adab sopan santun. Ya. Kali ini kita masih membahas dengan detail Al-Imam An-Nawawi tentang bab adab makan. Bagaimana sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh adab ketika makan. Ternyata subhanallah
Kenapa ya banyak orang penyakitan? Mungkin ini sebabnya. Sumber penyakit itu diantaranya dominan makanan. Bisa kekurangan makan di penyakit, kelebihan makan di penyakit, salah makan penyakit, atau bakteri penyakit menempel di dalam makanan penyakit. Awas hati-hati. Ada satu lagi penyebab makanan, makanannya tidak mengikuti sunnah Rasul, makanya nggak barokah. Bu, ceritanya bu, sepuh baheula terus raya namanya dasar udah tak pakai magicom itu di keuman heula diisikan di tapi diisikan ya bu, karena langsung gaduknya langsung non seeng cik mana gaduh seeng di bumi saya aduh dikarihan heula maju. Masya Allah, eta ngakeun lagi menit barokah. Ngatleng saremeh da amek ini teh, lu teh panggilan kanyaah, lu eta teh meunang eta karunya remeh karunya. Ajakeun karunya ta remeh. Eta sunah Rasul sadayana, Pak. Makanya sepuh kampung mah sehat-sehat. Ya, luar biasa barokah. Yuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kita lihat bab adab. Oke, mana keneh mana karunya? Tidak boleh makan 2 atau lebih kecuali atas izin saudaranya. An Abalatab nihu Suhaimin qol, dari sahabat Habalah ibni Husaimin, beliau berkata, asyobana amu sanatin ma'abni Zubair faruziqna tamron wa kana Abdullah ibn Umar dan Umar tamarubina wa nahnu na'kulu fayaqul la tuqarinu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil ikrani sumayaqul illa ayyasta'zina rajul akhahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang bernama Jabalah bin Suhaim, beliau berkata, kami pernah ditimpa musim paceklik bersama Ibnu Zubair. Musim paceklik berarti hese makanan, ya hese makan, susah mencari makanan. Lalu kami mendapatkan kurma musim paceklik, pengintinya puten bahasa Sunda mah, manggih mulut deh, kokor manggih mulut. Tiba-tiba ayat tuangan dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berjalan melewati kami sedang kami tengah makan. Beliau berkata, janganlah kalian makan sekaligus 2 atau lebih, diwawalkeun peng aya dahareun. Sok itu lapar. Pokoknya karena adab makan. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan sekaligus 2 atau 3 buah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sumayaqul illa ayyastazina rajul akhahu, kecuali jika seorang meminta izin kepada saudaranya atau teman makannya. Tuh, Bu, jelasnya. Siapa yang membaca kandungan hadis? Mangga. Mangga, aos kandungan hadisnya. Kandungan hadis 1, berkumpul untuk makan bersama merupakan sunnah yang sangat terpuji dan sudah pasti di dalamnya mengandung berkah. Yang kedua, diperbolehkan bagi para ulama untuk mengawasi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam rangka mengajari sunnah kepada mereka. Ketiga,
diharamkan menzalimi orang lain dalam makan dan minum serta dalam rangka bidang kehidupan dalam segala bidang kehidupan. Yang keempat, diharamkan memakan dua makanan atau lebih sekaligus tanpa seizin teman makannya, karena hal itu mengandung tipuan bagi teman atau mitra makannya tersebut. Ibu uningan monyet. Kumaha monyet tuang kurang daharnya. Monyet mabu lengan katu nyekel cau lengan kencan nyepeng cau. Di napipina menyeluruh dua-duana. Teu seubeuh ku kitu da monyet sukuna ge kenca katuhu nyepeng di cau. Nah eta teh teu kengeng jadi monyet. Keun eta tuangeun seueur paraspanan sagala dicanakan itu batu hiji ye 2 ye 3 sate brok terus ya aya dibuka teh amplopna 5.000 tong mak makanlah sesuatu yang kira-kira kita bisa makan dengan habis palai deui nyanak deui we ya. Baik, poin kedua bab 106 yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Kantos bu tuang teu wareg-wareg. Batu sapi geus ciluping tapi teu wareg nama deui. Aya gitu bu? Aya. Satu man mangga kesian pinuhan udah kapangandaran bu teh udah siap-siap cenah bu duh teu sabar oh. Nih bu nih jelema udah teu seueuh tah. Loh kenapa bisa demikian? Nah nih bu Bapak Ibu rahimakumullah, saya sengaja tata. Nah ini bu batur masa mangkok 30 porsi ku sorangan bu. Masya Allah. Setara dengan 30 porsi mangkuk biasa atau setara dengan 10 kilogram. Lagi-lagi orang ini mukbang semangkuk rasa sapi setara dengan 30 porsi mangkuk biasa atau setara dengan 10 kilogram. Alhamdulillah. Dengan topping-topping. Bu tinggal bu 10 porsi batu masa porsi iya mah 30 porsi ku olangan 10 kilogram na baso. Bayangin makan 3 Beak bu, Masya Allah. Tapi nggak kenyang. Betul ngelepet anggar apa? Kamananya? Ah kita jawab. Nih jawabannya bu. Yo lihat. Halaman 3 hadis nomor 743. An Wahsy ibn Harb, dari Wahsy bin Harb ya radhiyallahu anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah para sahabat Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nasba'u, sesungguhnya kami ini makan tetapi tidak merasa kenyang. Anehnya tiba sahabat anjing kupat tahu 10 menit bubur ayam nasi koneng sumping ka bumi pak tos sarapan encan main kejo tos sarapan makan siang tok baso di ka dieu baso samangkok seblak ya eta beuteung naon cek urang teh. Nah ketika para sahabat mengatakan ya Rasulullah inna nakulu wala nashba'u, kami ini makan tapi kenyang-kenyang. Qala, maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fala'allakum taftarikun. Ya, barangkali kalian makannya sendiri-sendiri. Cara berjamaah sieun di pentaan
sieun di Soro tuang di restoran datang rancangan kieu we tungku sieun kapangi sok menteri traktir sih sama sok itu Bu cung. Makanya makan gak kenyang-kenyang. Qalu na'am, kata para sahabat, ya betul ya Rasul, kami makan tuh suka sendiri-sendiri. Qala Rasul bersabda, fastami'u ala ta'amikum. Nah sekarang jangan sendiri-sendiri, berjamaah. Ibu kalau makan, ada hidangan makan di DM misalnya acara apa, atau masing-masing kempen na meja kembal kemeriu nikmat Bu. Ih hayong eta pasikeun mangga. Hayong itu sok. Ya. Kayak balik tarhibunya, tarhib 15 Februari Ahad. Pada Mekah mangga botram. Ya, botram di DM. Sok dinya Mekah naon. Abdi Mekah karesek we. Fastami'u ala tu'amikum, makanlah kalian dengan berjamaah, plus wazkurusmallahi yubarak lakum fi, dan jangan lupa sebut nama Allah, maka Allah akan memberikan barokah, akan diberkahi kepada kalian pada makanan itu. Berjamaah dan bismillah. Apakah masih tiap ngawab bismillah? Antu sekali we. Sesudahnya alhamdulillah. Kalau lupa apa yang dibaca? Sosep 2 piring mentung dah. Lupa, kenyang-kenyang lagi baca bismillahi awalihi wa jadi mangga kandungan hadisnya halaman 4 panjang dah. Bismillah. Kandungan hadis yang mau baca? Enggak, biar lebih paham lagi. Beli kuduaan mangga tuh opat ewa. Panjang deh. Sadaya nama halaman opat. Os langkung mantep di aos kudu Bapak Ibu lebih mantep daripada sama saya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi maksudnya kandungan hadis itu. Ayan tayo. Bismillah. Bismillah. Ayan tayo. Ya. Kandungan hadis, 1. Berpisah-pisah dapat meniadakan berkah dan bersama-sama dapat melahirkan rasa kenyang dan berkah. 2. Menyebut nama Allah pada saat akan makan merupakan suatu hal yang wajib yang dia dapat menghasilkan berkah yang diharapkan, yaitu memperbanyak makanan. Makan. 3. Orang yang makan sendirian meski makanan banyak, maka dia akan merasa tidak cukup dan tetap merasa lapar. Berbeda dengan orang yang makan bersama-sama, meski makannya hanya sedikit, maka dia akan merasa kenyang. Bu. Nah. Umat muslim harus selalu bersama-sama dalam segala hal, baik dalam minum maupun memerangi musuh. Hanya kesatuan akidah dan syariah. Setan mampu mengendalikan orang yang berada dalam kesendirian dan menjebloskannya ke dalam jebakan dan tipu dayanya. Karena ia seperti serigala memakan kambing yang berada jauh dari kelompoknya. Sedangkan orang yang berjamaah akan jauh dari rekamannya. Karena tangan Allah itu berada bersama jamaah. Nah, perpisahan itu secara keseluruhan buruk. Perpecahan itu secara keseluruhan buruk, sedangkan persatuan itu secara keseluruhan adalah baik. 7. Berkumpul untuk suatu jamuan makan menunjukkan persatuan umat dalam hal-hal lainnya.
sedangkan berpisah pada saat makan menunjukkan tidak adanya persatuan. Subhanallah. Tuh. Sami-sami. Detil sekali penjelasannya. Jadi yang namanya berjamaah itu konsep dasar Islam untuk menyatukan umat dalam segala hal. Dimulai dari makan berjamaah. Ya Pak ya, jangan makan sendiri-sendiri. Ya, malah kalau sendiri Rasul tuh merintahkan, coba cari sahabat-sahabat. Tengah haja milaran jami nu hoyong ngajak tuang. Urang mah ngahaja neangan jami anu bade ngajak tuang. Tapi rasa balikna setan itu selalu ngintip-ngintip kesempatan kita lalai. Termasuk dalam makan. Dilupakan untuk kita baca basmalah. Naudzubillah. Ketika kita nggak baca basmalah, setan manggil temen. Kak dia bro, naon? Kita makan siang bersama di sini. Kita makan malam bersama di sini. Lihat orang tidak baca basmalah. Tapi ketika hamba Allah baca basmalah, apa yang terjadi? Setan nangis dan lari, ya, berpontang-panting. Waduh, cilaka. Kunon bro, orang mah bisa sarapan pagi, gak bisa makan siang, gak bisa makan malam. Kenapa? Mereka baca basmalah menyebut nama Allah. Ya. Kemudian lagi apalagi tadi dikatakan yang namanya serigala atau harimau ketika ada pengembala mengembalakan kambing yang diincar anu mana Bu, yang berkelompok atau yang memisahkan diri? Anu mencil Bu. Nah tak ada mun tuang sorangan di terekam harimau. Ya, berjamaah Pak, berjamaah. Lucunya di rumah. Bapakna diharap, indungna di dapur, anakna ulin, makan masing-masing. Masya Allah. Kapan kita ingin bersama-sama keluarga? Minimal ketika jam makan atau ya. Baik, lanjut. Perintah mengambil makanan dari pinggir piring dan larangan mengambil makanan di tengah piring. Nomor 1, hadis nomor 744. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, al-barakatu, barokah itu tanzilu akan turun wasotat to'ami dari tengah-tengah makanan. Barokah itu akan Allah turunkan berada di tengah-tengah makanan. Fakulu, maka makanlah oleh kalian min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi, makanlah oleh kalian dari bagian pinggirnya dan janganlah kalian makan langsung bagian tengahnya. Tadi papai sih Bu, yang kayak di sana katoib ya bro, dikasih makanan yang dihidangkan di sebuah baki besar, diriungku opatan, dagingnya di tengah. Kambingnya diisi mah cabai bungkul nyaepnya. Hadis Nabi tong yang ke tengah isina heula. Ya. Ini menunjukkan tentang adab-adab makan. Tapi kalau prasmanan masih silakan aja pilih sesuai selera. Ya. Hanya jangan berlebihan. 2, duduk melipat kedua lutut ketika makan dan makanlah dengan bersama-sama. Kumaha Ibu duduk melipat lutut teh? Sana sira deku. Coba ayah ahli medis dia, udah ada penelitian tuh. Bedanya makan bersender begini, ya, dengan duduk berlutut seperti tasyahud awal. Atau lututnya di atas sana apa ini? Nah gitu. Gitu. Ya, lututnya pakai nekan lambung. Nah, sila tutup. Sila dijongkok kumaha. Wa an Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhu kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Bashir,
Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bejana yang besar yang diberi nama Al-Ghara, yang biasa diangkat oleh 4 orang. Setelah para sahabat selesai menunaikan sholat duha, bejana itu didatangkan, sedang dalamnya sudah dipenuhi dengan makan. Atau ramainya, kebayang. Germa lapar, terus duha, di secana kepiring, agung kuopatan diangkat lagi. Sagrena untuk bagian keopatan. Sekarang meja ini letik deh. Terus kalian, saya mau menunjukkan bagaimana makannya orang Arab. Ibu, adabnya, kita coba Bu ya. Bisa ame yakin. Hadis saya sebutkan baki yang apa namanya tadi? Al-Ghara. Al-Ghara itu seperti apa? Nih, mudah-mudahan ketemu nih. Rasanya udah saya download. Nah, aja yang ibu-ibu. Kalah. Oke. Apa ya kata kuncinya? Arab aja lah. Masya Allah. Nah, ibu. Jadi bagaimana mereka ini Bu? Tinggal Bu. Cara orang Arab menjamu tamunya. Ini merupakan budaya sejak zaman dahulu sampai hari ini. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW diatur secara syar'i. Ini Bu, lihat Bu. Tuh. Nah, nih. Di pesta pernikahan orang kaya di jadi undangan yang datang makan subuh makan malam. Ayo, Lihat sampai bawahnya pun digotong banyak kan ya, saking besarnya Masya Allah. Mungkin kalau orang Indonesia bila pertama kali ikut di pesta undangan pernikahan orang Arab pasti kaget ya melihat makanan di piring yang ukurannya jumbo seperti ini. Dan untuk sepiring besar menu daging unta. Lain di keretan onta anak onta ditagogen baki. Domba hiji itu. Masya Allah. Nah kira-kira Ghara itu seperti inilah. Nabi SAW tuh keopatan tuh, ya tuh di panggung lagi. Kemudian mereka berkerumun pada bejana tersebut. Setelah mereka berjumlah banyak, ketika berjumlah banyak, maka Rasulullah SAW duduk bertumpuk pada kedua lututnya. Dekuk Bu ya. Kemudian ada seorang Arab, waqala Arabiyyun ma hadhil jilsahu. Ada seorang Arab Badui berkata, untuk apa duduk seperti itu? Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innallaha ja'alani abdan kariman. Abdan kariman. Orang Badui nanya, ya Rasul, kenapa duduk seperti itu? Jawaban Nabi, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati dan Dia tidak menjadikan diriku seorang yang sombong lagi keras kepala. Walam yaj'alni jabbaron anidan. Tuang wae aya tata kramana Pak. Teu kenging tuang berjalan-jalan julang yang melaksangke. Ada tata keramanya. Kenapa? Allah menjadikan aku hamba yang betul-betul tahu diri, menghormati makanan sama dengan menghormati zat yang telah memberikan makanan, yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala Rasulullah, kulu min hawalaiha." Makanlah dahulu oleh kalian dari bagian yang pinggirnya. Wada'u dirwataha, dan biarkanlah bagian puncaknya, tengah-tengahnya. Maka yubarok fiha, niscaya akan diberikan berkah pada makan tersebut. Bahasa Sunda tongsok diacak dah gitu. Itu tertib banget ya Bu ya. Masya Allah. Baik, saya demikian Pak. Kanu hadisnya saya gabung 1 sampai 10. Silakan 1 sampai 5 siapa, 6 sampai 10 siapa. Mangga. Kanu hadis terakhir.
Silakan. Mangga Bu Haji. Di ausna sambil ditekan intonasinya Pak di pendekatan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Alhamdulillah. Kandungan hadis 1. Diperbolehkan mengkhususkan satu tempat atau wadah hanya untuk makanan saja. Yang kedua, dibolehkan memberi nama untuk tempat makanan atau memberinya nama dengan yang populer untuknya. Yang ketiga, kemurahan hati Rasulullah SAW dan perhatian beliau terhadap para sahabat dan teman duduk beliau. Keempat, diperbolehkan duduk bersama-sama setelah sholat subuh untuk menunggu waktu sholat duha dan mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Yang kelima, pengabdian para sahabat dan pemberian pertolongan mereka bagi saudara-saudara mereka serta kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhannya. 6. Penjelasan mengenai disunahkannya para orang tua, pemimpin, umara, dan lain-lainnya untuk bergabung dengan orang-orang awam dalam makan dan minum mereka serta tidak mengistimewakan diri dengan sesuatu yang lebih daripada mereka. Keseriusan para sahabat untuk mengawasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepedulian mereka untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui hikmahnya untuk selanjutnya mereka ikuti. 8. Kesungguhan tawadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Mengajari orang lain tentang adab makan yang baik. Dan yang ke-10, hadis di atas memberitahukan bahwasanya keberkahan itu ada di bagian tengah makanan dan berpengaruh pada seluruh makanan yang ada. Subhanallah, tawadu. Saya ambil satu kata saja, tawadu. Ada yang tahu apa tawadu? Rendah hati. Rendah hati. Itulah baginda Nabi SAW. Pada dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi beliau sangat-sangat rendah hati. Coba lihat lagi Quran surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabal jahiluna qalu salama. Al-ayah. Sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, hamba Allah, yakni ketika mereka melewati manusia, mereka tidak sombong, tidak congkak. Kalaupun dirinya potensial, Pak, beunghar, kaya, berilmu, jabatan tinggi, imun cek batu sombong ge pantes ya tang ada beunghar. Tapi bukannya sombong, semakin kaya semakin tawadu, semakin berilmu semakin menunduk, seperti ilmu padil, makin berisi makin dia makin miskin, jadi bodoh, sombong nak keterlungan. Ya. Yang kedua, apabila disentil, ditanya, bahkan diremehkan, dibuli oleh orang-orang bodoh, apa jawabannya? Jawabannya apa? Qalu salama. Dia mengungkapkan kata-kata penuh dan keselamatan, kedamaian. Masya Allah. Ya, sampai Rasulullah SAW kalau makan itu duduk di bawah. Tidak mentang-mentang Nabi, beliau di atas seperti itu. Enggak. Kan orang Badui itu ya Arab kampung lah, orang gunung bau lisung pakai bahasa gitunya. Oleh Nabi dipanggil, duduk sini. Masya Allah. Itulah yang menjadikan dakwah Nabi itu, subhanallah, ya diterima oleh semua umat manusia. Karena lihat akhlaknya, jangankan dengar sabdanya, lihat akhlaknya aja, lihat mukanya aja orang udah takzim pada beliau. Masya Allah. Nah, pokoknya kita gitu, Pak. Lah pas tinggal mukan langsung dikasihun. Saha eta di mana buah-buah usudun, sumdun. Jemaah rahmatullah, baik kita buka dialog. Alhamdulillah ini wakaf untuk granit, ada 2 jamaah nuhun khususon granit kita udah pesen 160, Bu. Tinggal bayar
Ya, yang warna abu sama warna krem. Granit mereknya Roman. Dan yang lain 60 ke 60 dan jitu infak terkumpul 955. Tah, ya ayah Bu tah. Ayah Bu? Cacat tinggal. Baik. Pak Ustadz. Tuh, delay. Baik, terima kasih Terwi, silakan. Baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan untuk kita semua. Dan sesi berikutnya kita lanjutkan ke sesi dialog interaktif. Barangkali Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya atau menyanggah mengenai materi tema kita kali ini atau di luar tema, mangga dipersilakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Pak Haji Aep. Mangga Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gini, ada mengaku orang Islam. Dia orang Islam, semua keluarganya Islam. Tapi bila mendengar suara pengajian, kata dia itu udah bilang langsung datang ke masjid. Entong diasupkan speaker, ganeng. Batur ge bararisaeun. Bagaimana kalau yang begitu Ustaz? Karena kalau ada pengajian itu seolah-olah dia tuh tidak mau mendengarkan. Tapi dia orang Islam. Jadi pendapat kita tuh kalau dibilangin kamu tuh orang Nasrani, aku gitu. Nah, KTP nama Islam gitu. Tapi nggak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tuh langsung dia notok berani menyanggah itu Ustaz. Bagaimana menurut pendapat untuk orang yang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua-duanya. Baik, kita tampung dulu ya. Silakan untuk akhwatnya, ada yang mau bertanya barangkali? Boleh. Yang di belakang boleh dipersiapkan pertanyaannya ya. Silakan Ambu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz begini, kalau misalkan di hajatan itu Ustaz ya, bagaimana kalau biar itu tidak mubadir Ustaz? Pernah Ambu menghadiri suatu hajatan, di mejanya itu tertuliskan jangan membubadirkan makanan. Di situ sama panitia sudah ditulis di situ. Otomatis kan kita juga mau mengambilnya secukupnya Ustadz ya. Tetapi ada juga yang menyangkal, kayak gitu aja, katanya sudah tidak level dengan seperti suasananya zaman gini Ustadz. Tapi kalau Ambu sendiri setuju Ustadz, karena kan kalau kita menghadiri pesta pernikahan atau walimah atau kayak gitu, kadang-kadang mubazir Ustadz, itu makanan suka ada yang terbuang, tersisa. Nah itu satu Ustadz. Terus kalau misalkan Ustadz ini di situ kan sudah tertera Ustadz ya, tidak boleh membadirkan makanan. Nah, tetapi suka ada yang sisa-sisanya yang terbuang seperti itu bagaimana Ustadz? Bolehkah kalau misalkan di setiap momen atau pernikahan ditulis seperti itu? Itu aja Ustadz. Jazakumullahu khairan katsira atas pencerahannya. Mangga Pak Ustadz. Dua dulu ya. Kang Aep bertanya tentang ada teman kita, saudara kita di daerah Kang Aep yang nampaknya kurang setuju dengan adanya kajian-kajian ayat pembaca Al-Quran yang dikasihkan lewat speaker itu. Terus kalian, ya kita harus komprehensif melihat masalah ini. Tidak bisa menyalahkan seorang ya, tanpa ada dasar. Jemaah rahimakumullah, tentang kepribadiannya bersangkutan itu urusan dia sama Allah. Ya. Namun ketika kita bicara tentang penggunaan loudspeaker, emang ada aturan. Ya, ada speaker keluar untuk azan saja. Ada speaker dalam untuk sholat berjamaah. Itu pun mun jamaahna seueur Pak, aya duaan tong make speaker. Jamaah duaan, Allahu akbar speaker ulah. ODM kan mesinnya panjang.
Ibu nggak ketika kuping, ketika daun ku ibu-ibu. Itu pun speaker dalam. Ini ngaji nih. Ibu keluar dari gedung, maka kuping bu. Gedung kita udah full peredam ini, canggih. Apapun yang suara yang terjadi di sini, sekeras apapun tidak akan bocor keluar. Kan dulu pertimbangan begitu. Ketika kita minta izin masyarakat dan sebagainya, diantaranya ya jangan sampai ada radiasi suara yang keluar, peredam. Nggak perlu pakai keluar pengajian itu. Kemarin itu kita ngaji di mana ya? Di mana kan? Kemarin kita ngaji teh Garuda, Kasep teh, Mungi Kebon Garuda. Pakai sepeda keluar. Dia bilang nggak usah. Mangadangukeun dulu. Ubadi udah dalam aja. Itu. Ya, jika baca Al-Quran dan sebagainya tidak usah dipakai speaker keluar, cukup speaker dalam. Tapi tentang seorang yang muslim yang atel ngupingkeun Quran, atel ngupingkeun azan, wah itu harus dikasih nasihat. Tong diruqyah tong. Udah diruqyah. Kasih nasihat. Justru Nabi menyatakan kun aliman, jadilah orang yang bisa mengajarkan ilmu. Au muta'aliman, atau yang belajar. Atau yang ketiga, au mustami'an, yang senang mendengar ilmu. Macam gini kajian. Ibu bukan kajian lagi, ya datang ke sini menyaksikan, melihat dan sebagainya. Pahalanya banyak sekali bu. Tiap langkah kaki kita akan dihitung. Pahala, kifat dosa, ya fa'udaku, jangan mengangkat derajat. Subhanallah. Kan jangan berhenti untuk datang ke mistalim kita di sini. Ya, kecuali satu alasan, sakit dan sebagainya. Ya, kong mewat mah, kong supi ini kadang terus mawat mah, sing nikmat dalam barjah. Ya, au muhibban yang keempat, atau minimal mencintai tentang ilmu. Wala takun khamisan, janganlah kau menjadi orang yang kelima. Ngajar hente, diajar hente, mendengarkan tidak, mencintai tidak. Nu kalima ngewal aya, naudzubillah. Itu yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau diajak ibadah kusal-kusal. Coba lihat An-Nisa 142. Kalau diajak sholat mau dia. Ya, idza qamu kusala, tapi kusal-kusal sholatnya. Muncul era cicing di besan mah haram subuh deh, gitu. Naudzubillah min dzalik. Baik, KF saya katakan mangga wilujeng dakwah KF sumpingan dakwahan. Berikutnya Ibu Amu. Yang namanya mubazir itu kan ayatnya jelas. Innal mubadzirina kanu ikhwanas balanya setan. Bab makan hadis yang lalu banyak sekali yang kita pelajari ya. Ada makanan yang jatuh saja ambil. Tong dicincang. Usap yang kotornya simpan makan. Ketika kita makan jangan sampai anak tersisa. Saya nanya ibu-ibu, bapak pernah gak makan tidak ada yang tersisa? Esenya waktu sasinaonya piwadas mios jemaah dosen di Unpad hilap di Ibu Haji sang putana di Toib tuh ya saya kamu pelajaran itu saya ibu sok balap gitu ya. Nah terus gitu tuh bikin kaping nanti bersih sih di wasuh ibu meni bersih gitu pankir kedahna ibu di Jepang mah tuang teh teu kengese sana. Masya Allah eta teh ajaran Jepang sunah Rasul tong bujeng piringna senokna gakna no ya mohon itu meni geuleuh. Bahkan pada hadis yang lalu atau hadis yang akan datang nih kita bikin materi 2 pekan ke depan ya berikan pada orang lain istri pada suami nah inilah sebabnya
kita itu masih menerima syariat itu diatur oleh, dipengaruhi oleh perasaan, oleh budaya, oleh kebiasaan. Ini sudah Nabi. Sudah terdapat barokah. Nah, orang Jepang dipelajari, Bu. Enzim-enzim, kan ludah itu memiliki enzim, Bu. Ini bisa membunuh berbagai macam bakteri. Ibu nerahet sekedip, Bu, ludah ambil, ludah sendiri, ludah sendiri, cepat kering, bau. Nuju budak di Cijuhung, Sukaratu, Tasikmalaya, Jantowor, Kaki Epe almarhum, muka Cijuhung, kena Kaki Epe pasti kena ada. Kedelu, kuan maleh, yuk aki, ada ngambil ludah dari gusinya, cicing, cager mana? Abang kolot bahulanya. Si Aki mah sakti, sagur, damang Bu. Eta teh sunah Rasul dah. Ternyata ada hadisnya. Ternyata setelah diteliti, enzim-enzim air itu mengandung zat antioksidan yang sangat mampu dan bisa membunuh sekian banyak penyakit. Tuh, terus kapenak dalil nama, bukti nama gedingan. Paingan Kanjeng Nabi. Baik kita orang beriman, samina, terlepas di hasil penelitian, tidak ada hasil penelitian pun, sunnah Rasul laksanakan. Emang ini sunnah hukumnya. Ya minimal tong beletakan, jangan sampai nyisa. Bahasa lebih diajar Bu, makan jangan sampai ada yang nyisa. Sakai mege, bismillah daina sok. Yo, nanti ke anak insu ajakan, Allah ayah dunia nyisa. Bu muntuang cau sok naona. Cau na. Wi baru sok sangkang na. Taka cau na. Tuang cau sok naona. Cangkang na. Pandi pesek. Sok cangkang na belawak cau na. Jino. Jadi hindari mubazir. Ada usaha, boleh bagus. Bahkan tulis ayatnya supaya tidak kesinggung. Bisa ya di tempat makan tulis hadis tadi, bagus itu dakwah bil kitabi dan tulisan. Ya, udah ya mah, nutup pakai amplop gede, tuh menang dahak di dia. Ayah Bu, ibu mah. Ayah ya punya orang sumpingkan dia, masya Allah, rasanya belum sampai ya hajat, belum masuk laptop nih, belum masuk laptop, nanti lain kali aja dikumpulkan, dihitung 5.000 sangu saetik kerupuk hiji, ya 10.000 tak nog hiji tak berek, ayah nu gitu aja. 100.000 paling dia Bu salikna, 50.000 paling dia 10.000 nagok. Baik Ibu, terima kasih. Masih ada waktu? Ya, silakan satu termin lagi. Baik, satu kali lagi ya untuk penanya, barangkali Pak Haji ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa makan itu lebih utama pakai tangan daripada sendok garpu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, kalau ada sisa makanan di rumah misalnya Pak Ustaz ya, harus ditutup karena kalau nggak ditutup akan dimakan setan. Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Yang kedua? Yang kedua itu kalau ada makanan sisa di rumah di meja misalnya, makanan sisa itu harus ditutup makanan itu, kalau tidak nanti dimakan setan Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Lagi? Saya cakap. Nuhun atuh. Tutup dipakai Ibu. Bade Bu. Saya. Ibu ada mungkin yang mau bertanya? Yang di belakang?
Cakap dong teh. Pas dulu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Makan lebih utama pakai tangan. Ya, yang kanan lagi. Jangan pakai tangan yang kiri. La ta'kul bishimal fa inna syaiton ya'kulu bishimali. Janganlah kau makan dengan lengan kiri. Sesungguhnya setan makan dengan lengan kiri. Mun ibu yang ningal setan menuju taruang. Sumping ke restoran asok. Kanan celebek bala-bala cengek pasti dah nanti. Itu kan naudzubillah. Sendok jeung pebelit nggak boleh. Usahakan makan dengan tangan kanan. Tentang penggunaan sendok itu alat makan. Boleh, silahkan. Abdi pada kalau tangan wae boleh, keutamanya maksud makan dengan tangan, tidak pakai alat. Tetapi kalau ibu makan yang sayur lodeh, teu make sendok, bingung. Jadi silakan, situasional saja hemat saya. Ya, kalau makan kering mungkin bisa dengan tangan saja, supaya bisa mengikuti sunnah Rasul setelah makan. Di Taif kemarin ningali Kang Aep tah dalam motan, alhamdulillah sunnah Nabi. Buka pedah enak punya kan. Masya Allah. Jemaah yang Allah muliakan, menutup betul. Jangankan makan bejana aja, Rasul mengatakan tidak ada bejana yang ketika bermalam kecuali tutup, baik di luar maupun di dalam. Luar biasa Islam itu. Atikan lampu sebelum tidur. Itu sunnah Rasul semua. Dan ternyata itu semua dilihat di berbagai sisi, termasuk sisi kesehatan, hikmahnya luar biasa. Nah, Islam itu betul-betul sangat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia. Maka rugi manusia tidak masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah kita sudah beragama Islam, sudah beriman, Bu ya. Mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir hayat. Nah, hikmah diantara mempelajari tentang adab-adab makan, adab-adab hikmah itu menunjukkan bagaimana kebesaran dan kelengkapan ajaran Islam. Sampai bab makan saja, dan bab ngahwa diatur Islam. Ini menunjukkan bagaimana komprehensifnya, luasnya ajaran Islam. Bismillah, sebelum closing ada info, insya Allah tanggal 15 masih lama Bu ya, insya Allah semoga panjang usia, sehat. Ahad tanggal 15 Februari pukul 9 kita akan mengadakan Tarhib Ramadan di sini. Itu kan sekaligus jadwal KDI Bu ya, di sini di DM. Kemudian Ahad tanggal 15 Februari. Kemudian Selasa tanggal 17 Februari. Itu tanggal merah. Kita akan kembali menggelar, insya Allah akan menggelar manasik umroh akbar yang kedua. Nah, siap. Kita akan berbagi ilmu, bagi sedekah. Ya, maka ke panitia dijadwalkan nanti akan musyawarah pada Ahad tanggal 8 Februari ya, insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Umroh berikutnya Syawal tanggal 8 Syawal. Udah fix, baru ada 12 jemaah dari 45 jemaah. Silakan yang akan bergabung, harganya nafakohnya tidak berubah, sama dengan sebelumnya, insya Allah. Sekian dan terima kasih Ibu Atunuhun kasumpinganana, keistiqomahannya, kebersamaannya dengan Darul Muttaqin. Semoga perjuangan kita semakin hari semakin maju. Emang Masya Allah, qadarullah, tanah wakaf yang pemiliknya datang ke DM bertambah satu lagi Bu, yang persis di pintu gerbang DM. Ada kan Bu? Nah, itu Masya Allah. Ya 12 tumbak. Beliau menawarkan 1,1 M. Insya Allah yang depan 40 tomak 4,2 M. Ustaz di mana kumaha tong seemutan. Selipkan doa Bu ya, pada sholat, as-sujud, ya Allah mudahkan perjuangan kami di Darul Muttaqin. Itu aja simpel. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, dan program Sapi Dakwah keliling-keliling dari ini dalam rangka itu. Bukan gelas, kita nggak pernah gelas sorban dan nggak boleh. Kopi pun kita bekal
timbal maka tidak boleh menyusahkan saudara kita yang ingin kita bukan mengundang kita, bukan. Jadi kita tidak diundang jemaah rahimakumullah, tapi kita yang justru menawarkan program dakwah ini kepada mereka. Kita hanya memohon keikhlasan doa dari jemaah yang hadir. Dan sampaikan dulu nih program kita di layar itu. Wakaf ini masjid ini nilainya sekian-sekian, nedak didoakan ku jamaah cekap aminkan sing ikhlas gitu. Pas gitu ngaji aja langsung. Selesai ngaji 1 jam, selesai permios. Itu yang kita lakukan selama ini. Makin banyak event-event dakwah, itu adalah proyek akhirat kita, na'budu kita, nasta'innya pada Allah. Ya. Nah, keyakinan itu yang mesti kita tambah keyakinan di hati. Penghariwan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Bukan pada makhluk. Ya, kita ibadah pada Khalik, mohon bantuan pun jangan pada makhluk, tapi pada Allah Azza wa Jalla. Nuhun jazakallahu khairan atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparan ilmunya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah berkenan hadir dan juga pemirsa TVDM yang sudah mendengarkan dan menyimak acara kajian hari Sabtu dari awal hingga akhir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi penguat iman kita, menjadi petunjuk jalan hidup kita, dan menjadi pengingat bagi hati yang lalai. Dan ingat Ibu ya, ilmu itu baru bermanfaat kalau kita amalkan dan kita dakwahkan kembali. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan dan mendakwahkannya kembali. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas. Jazakallahu khairan katsiran, dan mohon maaf atas segala kehilapan dalam acara kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.